Shalom, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman, Pendeta Egbert Parasian Sihombing, STH Emin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang Bapa. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia kepada kami. Pada malam hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Biarlah segala pujian, doa yang akan kami naikkan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, dan firman yang akan kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga memberkati Pendeta Bapak Egbert Parasian Sihombing yang akan melayani kami pada malam hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami rindu untuk beribadah di gereja-Mu. Kami rindu untuk bersekutu bersama dengan umat-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, pandemi pada saat ini segera berlalu daripada kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bermazmur berbalasan dari Mazmur 95 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Demikian, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sama-sama satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami malam ini. Bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicara bagi kami melalui hamba-Mu ini, agar kami sama-sama dapat menyimak lalu melakukan apa yang Kau titahkan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat, kita sama-sama membuka Alkitab kita. Mari kita berdiri dari kitab Perjanjian Baru Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-26. Kita ulang dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat saja dan itu memberikan sukacita bagi kita. Hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama mengikuti ibadah keluarga tanggal 21 Oktober dengan judul tema Anak Allah sebagai Imam Besar. Hal yang pertama Bapak Ibu dan Saudara yang kita perlu pahami adalah kenapa penulis Ibrani membuat surat ini. Surat ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi Kristen yang pada waktu itu dianiaya. Kenapa? Karena mereka percaya pada Yesus Kristus. Mereka diharapkan untuk selalu tetap yakin akan janji keselamatan yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Jadi penulis ini ingin memperkuat keyakinan orang-orang yang teraniaya pada waktu itu. Memang Bapak Ibu dan Saudara, penulis kitab Ibrani tidak diketahui sampai sekarang. Mengapa? Karena penulis ini juga sebenarnya orang yang takut. Ia juga sedang diincar-incar. Tetapi meskipun dia takut, ini yang baik, ia berani menguatkan teman-temannya dan ia lakukan itu lewat sebuah surat. Nah, dengan menguatkan teman-temannya, maka teman-temannya yang pada waktu itu dalam situasi menderita, mereka merasa dikuatkan. Inilah mungkin Bapak Ibu yang bisa kita jadikan teladan. Kalau teman-teman kita takut, ya janganlah kita jadi orang yang membuat dia semakin takut. Tapi buatlah dia semakin berani karena imannya. Jadi penulis Ibrani ini tidak cari kesenangan sendiri. Ia memperhatikan orang lain. Ia memperhatikan kebersamaan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, teks kita ini menjelaskan begini. Tolonglah jangan takabur. Apa maksudnya? Bapak Ibu, banyak orang berpendapat jika ia sudah percaya pada Yesus, maka ia pasti selamat dan bebas melakukan apa saja tanpa mengikuti aturan agama, aturan gereja. Benarkah itu? Ini tentu tidak seperti itu.
Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan orang kalau you sudah jadi Kristen amanlah kamu bebas semualah. Tidak bisa begitu. Meskipun Bapak Ibu dan saudara kita sama-sama mendengarkan berita baik dari Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus hanya mengatakan begini, siapa yang mau menanggapinya dengan serius, artinya ia bisa mengendalikan dirinya, maka kalau ia tidak bisa mendapatkan apa-apa, tidak bisa mengendalikan dirinya, maka ia juga akan menyulitkan orang lain. Allah melakukan penyaringan pada kita, pada kehidupan kita. Kalau kita kenal istilah kiamat, Bapak Ibu dan saudara, Allah mau menyaring kita di situ. Penulis kitab Ibrani ini mau menjelaskan pada kita, jangan terkecoh dengan dunia ini. Karena dalam situasi seperti itu, kita akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksudkan dengan orang Kristen adalah orang yang tetap mau melakoni imannya itu dengan sungguh. Kita bersyukur karena kita sudah ada imam besar. Imam besar kita itu adalah Tuhan Yesus yang menurut kisah Alkitab itu melintasi semua langit. Kita tidak mengikuti imam besar yang kita tahu saat ini tuh. Imam besar kita ini merasakan kesusahan kita. Ia merasakan masalah-masalah yang ada, yang kita rasakan dalam hidup ini. Itulah sebabnya kita berbangga dengan imam besar Yesus ini. Ia bisa menghadapi segala sesuatu, tetapi ia juga memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi bersyukurlah dengan imam besar Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan saudara, dari semua itu kita bisa pahami begini. Pertama, kita harus lihat tentang keteladanan iman. Kita harus pahami bahwa memang ada banyak teladan kehidupan saat ini, tetapi soal keteladanan iman cuma satu, Yesus saja. Di dalam Yesuslah Bapak Ibu dan saudara kita bisa melihat ada penuh kasih, ada karunia, pengampunan dan pemberi pengharapan masa depan yang lebih baik. Tidak ada di depan orang lain. Yesus yang memberikan kesempatan itu. Allah mau dijelaskan di sini, ia bukan pendendam, tetapi ia adalah Allah yang Maha Kudus, pembawa sukacita. Nah, Allah ini memberi kepastian dalam kehidupan kita sampai akhir. Dalam percaya pada iman pada Tuhan Yesus, kita percaya akan tujuan hidup kita. Janji yang Tuhan Yesus ungkapkan dalam Injilnya selalu nyata dan bisa kita alami langsung dalam hidup ini. Kenyataan itu bukan kita sendiri yang rasakan, tetapi sebenarnya semua orang yang ikut merasa dalam kehidupan ini bersama dengan Kristus selama ini. Bapak Ibu dan saudara, jadi apa yang mau kita pahami dari semua yang disaksikan oleh teks ini? Pertama begini, ingat bahwa sudah banyak kesaksian tentang Yesus. Penulis Alkitab ini mau memberikan kesaksian kepada jemaat Tuhan yang tertindas tentang keutamaan Kristus. Tujuannya adalah agar mereka yang teraniaya, mereka yang merasa berada dalam situasi tertekan, ditekan, mereka dapat bertahan dalam iman, tidak goyang oleh karena siksaan duniawi yang dialami baik pada saat itu maupun saat sekarang. Lalu kita juga diajak untuk bisa menjadi saksi yang benar, meskipun mungkin dalam situasi yang berat. Sebab sebagai orang benar, kita diminta untuk bisa menunjukkan kebenaran itu di antara yang tidak benar. Bukankah Yesus pun begitu? Yesus sendiri menunjukkan di dalam kondisi ketidakbenaran, Yesus menunjukkan kebenaran. Inilah yang menariknya dari Yesus.
Bapak Ibu dan Saudara, dari kesaksian itu kita bisa melihat diri kita sendiri sekarang. Kita harus bisa melihat kehidupan kita, apakah kita ini diberkati Tuhan atau tidak. Ini bukan rekayasa, tapi ini kenyataan yang kita hadapi masing-masing. Kalau kita bisa membuktikan diri bahwa hidup kita ini adalah hidup yang memang diberkati Tuhan, maka janganlah kita merasa bahwa segala sesuatu pasti dapat juga. Tetapi yang jelas Tuhan mau mengajak kita supaya kita bisa selalu melihat bahwa ialah imam besar kita. Kita harus bisa melihat bahwa bersama Tuhan Yesus kita mampu mengatasi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Imam besar yang Tuhan Yesus gambarkan pada kita adalah sifat yang benar-benar Ia tunjukkan sebagai pengayom, sebagai pendamping, dan juga sebagai orang yang mau melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Biar itu menjadi perhatian dan kita lakukan dalam hidup hari demi hari. Terpujilah Kristus. Amin. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Sidang Jemaat, kita sama-sama satu menaikkan syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami mensyukuri atas status Tuhan yang dipahami oleh orang percaya zaman dulu sebagai imam besar. Maksudnya bahwa Engkau adalah Allah kami yang menuntun kami menuju jalan yang benar sesuai dengan apa yang memang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan, kami bersyukur karena kami ada contoh, ada teladan yang harus kami ikuti. Kami tahu bahwa zaman-zaman dulu tidak ada contoh dan teladan itu, tapi zaman sekarang kami sudah melihat contoh itu. Tuhan, kami mengerti bahwa karena kelemahan-kelemahan kami kadang-kadang tidak mampu mengikutinya. Bahkan justru kami kadang-kadang melawannya. Itulah kesalahan kami manusia. Tuhan, bantu kami sebagai orang-orang percaya yang benar-benar mau kembali kepadamu, supaya kami mengikuti apa yang memang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu Tuhan, dunia ini tidak benar. Kami tahu bahwa dunia ini kacau balau. Tapi Engkau menghendaki kami supaya kami tidak kacau balau seperti dunia ini. Tapi Engkau justru menghendaki supaya kami teratur, kami mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Justru kami mendapat contoh ketika dunia di mana Engkau dulu melayani Palestina juga kacau balau. Engkau tetap berada dalam situasi yang baik. Engkau tetap teratur, Engkau tetap melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana. Itulah sebabnya Tuhan, kami harus mengikuti apa yang Engkau sudah contohkan dan teladankan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami.
kami tahu bahwa tidak mudah untuk menjadi contoh. Tapi kami tahu bahwa Engkau mengharapkan kami untuk menjadi contoh. Oleh karena itu bantu kami Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami keyakinan, beri kami kepercayaan, supaya kami bertahan dalam iman, supaya kami sungguh-sungguh dapat terus menerapkan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Kami sadar kelemahan kami, tapi kami tahu bahwa Engkau kuat. Oleh karena itu bantulah kami selalu. Kelemahan-kelemahan kami memang sering membuat kami jatuh bangun, dan bahkan kadang-kadang justru melarikan diri. Tapi justru dengan Engkau hadir, memberikan contoh, memberikan teladan, bahkan memberikan firman, itu menguatkan kami dalam berbagai macam kehidupan yang kami alami. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, kami teringat khususnya situasi kondisi bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan bahwa akhir-akhir ini banyak sekali demo, dan bahkan sudah mulai melakukan sesuatu yang tidak baik, bahkan berniat untuk menjatuhkan pemerintah. Tuhan, ini sesuatu yang sungguh-sungguh tidak pernah diharapkan. Biarlah orang berdemonstrasi, tetapi bukan berarti untuk menjatuhkan dan menyuarakan sesuatu yang arogan. Bantu kami Tuhan, bantu aparat, bantu pemerintah, supaya dapat dengan tegar menghadapi ini, tetapi dapat juga menyimak dengan baik apa yang dituntut, supaya apa yang dituntut itu bisa dijelaskan, dan supaya mereka yang keliru memahaminya itu juga bisa mengerti dan kembali melakukan hal yang baik. Kami tahu Tuhan, banyak kondisi-kondisi tertentu yang kisruh, yang membuat suasana politik di Indonesia ini dalam situasi tidak baik. Bahkan ada informasi-informasi tertentu yang menjelaskan ada campur tangan luar negeri. Tuhan, secara manusiawi, orang-orang yang tidak punya politik seperti kami, warga jemaat yang tidak tahu tentang politik, bahkan yang hanya dengar-dengaran saja, kami juga bingung soal ini. Tapi kami tahu Engkau adalah Allah kami yang mengetahui segala sesuatu termasuk politik. Oleh karena itu bantu Tuhan pemerintah kami, supaya mereka dapat menjelaskannya dengan baik tanpa harus melakukan dengan kekerasan. Karena jalan itulah yang baik untuk memberikan situasi kondisi yang aman di negeri kami ini. Kami teringat juga Tuhan bahwa warga jemaat kami juga dalam situasi-situasi sekarang ini belum selalu berada dalam situasi aman. Tuhan, kami tahu warga jemaat kami beberapa orang yang jatuh sakit. Tuhan, bantu mereka supaya melalui obat-obat yang digunakan baik dari para medis maupun dari keluarga itu dapat memberikan bantuan kesembuhan. Kami sadar bahwa kelemahan jasmani kami kadang-kadang membuat kami sukar untuk melakukan kegiatan, bahkan kami berontak. Tuhan, bantulah supaya kami semua dapat dengan bijak untuk melihat ini sebagai satu situasi kondisi yang harus kami alami pelan-pelan. Tuhan, kami teringat juga akan berbagai macam rencana-rencana kegiatan kami yang harus tertunda oleh karena pandemi ini. Kami mengerti bahwa pandemi ini justru membuat banyak hal yang tidak baik, banyak hal yang tertunda. Tapi kami mencoba mengatasinya sesuai dengan kemampuan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengerti kemampuan kami terbatas, kami tidak tahu lagi berbuat apa-apa yang baik. Mohon Tuhanlah yang memimpin kami, Tuhanlah yang mengatur kami, keluarga demi keluarga, bahkan jemaat demi jemaat, supaya kami dapat terus kompak untuk memuja-muji nama-Mu Kudus, dan kemudian bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan seluruh anggota persekutuan, kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Teringat juga Tuhan akan situasi-situasi lain yang kami tidak ketahui satu persatu. Tuhan kiranya menolong berkati khususnya jemaat kami dalam situasi yang bergumul, baik oleh karena pekerjaan, baik oleh karena ekonomi, baik oleh karena berbagai macam situasi-situasi tertentu yang sangat sulit kami paham. Tuhan berkenan untuk memberikan jalan keluar sehingga semuanya dapat diselesaikan dengan baik, aman, dan damai. Juga Tuhan, kami teringat akan rencana-rencana perayaan-perayaan Natal
yang semakin hari semakin mendekat. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami memang berupaya untuk mempersiapkan diri. Oleh karena itu bantu supaya semua yang kami persiapkan kiranya mempunyai arti yang baik bagi kami. Kami mengerti bahwa situasi pandemi ini kami harus lawan dengan menjaga kesehatan kami. Kami harus hidup berdampingan dengan pandemi ini. Tapi kami juga harus menjaga berbagai macam hal agar kekuatan kami justru semakin mampu melawan pandemi ini. Oleh karena itu Tuhan bantu supaya semuanya ini dapat terjadi dengan baik. Dan kami bersyukur karena sampai hari ini belum begitu terdengar dari warga jemaat kami yang justru berdampak oleh karena pandemi ini, khususnya yang mereka yang sakit langsung. Terima kasih karena Engkau menjagai kami. Kami mengerti bahwa Engkau lah kami yang memberikan yang terbaik bagi kami. Bantu kami semua Tuhan supaya kami juga saling menghargai satu sama lain, supaya persekutuan kami selalu berada dalam situasi yang baik oleh karena Engkau yang memelihara kami. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam Mazmur 56 ayatnya yang ke-13. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayarkan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolekte ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh Koordinator Sektor Majelis Jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Tugu atau melalui Koordinator Sektor Majelis Jemaat. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini.
Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saat ini DKI Jakarta memasuki masa PSBB transisi. Oleh karena itu, Gereja GPIB Tugu akan dibuka kembali mulai Minggu 1 November 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ketat. Antara lain, kapasitas jemaat yang hadir hanya 50%, diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah mengikuti ibadah di gedung Gereja GPIB Tugu, diwajibkan selalu untuk memakai masker, dan dilakukan untuk pengecekan suhu. Mengisi daftar hadir yang lengkap yang telah disiapkan di penerima tamu dan duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Untuk jemaat yang berusia 60 tahun ke atas, ibu hamil, dan anak-anak diharapkan untuk beribadah di rumah, masing-masing melalui live streaming di YouTube dengan kata kunci GPIB Tugu. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, agar kita semua tetap dapat melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Nama Yesus bergumar. Sorry. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau pengarahkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.